Perang Badar Kubra. Berikut ini akan disebutkan ringkasan dari peristiwa Perang Badar kedua, yaitu sebuah perang besar yang dengannya Allah memisahkan antara kebenaran dan kebatilan, memuliakan Islam, serta menghancurkan kekafiran dan orang-orang kafir. Peristiwa ini terjadi saat bulan Ramadan pada tahun 2 Hijriah. Rasulullah mendengar berita bahwa kafilah dagang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan Sakhr bin Harb bertolak dari negeri Syam dengan dikawal oleh 30 atau 40 orang. Kafilah yang termasuk besar itu membawa harta yang melimpah milik kaum Quraisy. Rasulullah pun mengajak kaum muslimin untuk menghadang kafilah tersebut. Beliau memerintahkan setiap kaum muslimin yang memiliki tunggangan untuk ikut berangkat. Namun, beliau tidak berhasil mengumpulkan jumlah yang besar. Beliau hanya keluar dengan membawa 300 sekian belas personel saja, yakni pada hari ke-8 bulan Ramadan. Beliau menunjuk Ibnu Ummi Maktum sebagai amir sementara di kota Madinah dan sekaligus menjadi imam salat. Setelah mereka sampai di Ar-Rauha, beliau memulangkan Abu Lubabah bin Abdul Munzir untuk menggantikan tugas Ibnu Ummi Maktum di Madinah. Kendaraan yang kaum muslimin miliki hanya 2 ekor kuda milik Zubair dan seekor kuda milik Mikdad bin Al-Aswad Al-Kindi. Adapun unta yang ada hanya 70 ekor sehingga 2 atau 3 orang, atau bahkan lebih berganti-gantian mengendarai seekor unta. Rasulullah, bersama Ali dan Martsad bin Abi Martsad Al-Ganawi bergantian menunggangi seekor unta. Sementara itu, Zaid bin Haritsah, Anasah, dan Abu Kabsyah, yakni budak yang telah dimerdekakan Rasulullah, juga berganti-gantian mengendarai seekor unta. Abu Bakar, Umar, dan Abdurrahman bin Auf pun berganti-gantian menunggangi seekor unta lainnya. Demikian pula kaum muslimin yang lainnya. Rasulullah menyerahkan bendera perang kepada Musyab bin Umair. Panji pertama diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib dan panji yang lain diserahkan kepada salah seorang laki-laki dari suku Ansor. Panji kaum Ansar saat itu dipegang oleh Sa'ad bin Mu'az, adapun Qais bin Sosah diserahi tugas memimpin pasukan pejalan kaki. Rasulullah terus berjalan hingga mendekati lembah Esh Safra. Ketika tiba di tempat itu beliau mengirim Bas-Bas bin Amr al-Juhani, sekutu Bani Saidah, dan Adi bin Abis Zagba al-Juhani, sekutu Bani An-Najjar, sebagai utusan untuk memata-matai kafilah dagang tersebut. Ternyata, Abu Sufyan telah mendengar berita kedatangan Rasulullah yang sedang menuju ke arahnya. Ia segera menyewa Damdam bin Amr al-Ghifari dan menyuruhnya pergi ke Makkah untuk meminta bala bantuan berupa pasukan untuk menolong kafilahnya, yakni untuk melindungi mereka dari Muhammad dan para sahabatnya. Permohonan bantuan itu pun sampai kepada penduduk Makkah. Kaum kafir Quraisy segera mempersiapkan diri untuk keluar. Tidak seorang pun dari para pembesar Quraisy yang tidak ikut, kecuali Abu Lahab. Laki-laki yang berutang kepadanya menggantikan kedudukannya. Mereka juga mengumpulkan orang-orang dari berbagai suku di sekitar Makkah, sehingga tidak ada satu suku Quraisy pun yang tertinggal, kecuali Bani Adi. Tidak seorang pun dari kalangan Bani Adi yang ikut bersama mereka. Setelah itu, mereka semua keluar dari kampungnya seperti firman Allah yang artinya sebagai berikut. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang keluar dari kampungnya dengan rasa angkuh dan dengan maksud ria kepada manusia serta menghalangi orang dari jalan Allah. Quran Surat Al-Anfal, 47. Kaum musyrikin berangkat dengan segala keangkuhan dan kemarahan yang besar terhadap Rasulullah dan para sahabatnya yang ingin menyerang kafilah dagang mereka. Padahal, baru kemarin mereka kehilangan Amr bin Al-Hadrami beserta kafilahnya. Akhirnya, Allah mempertemukan mereka tiba-tiba tidak seperti yang direncanakan sebelumnya. Hal ini karena Allah menginginkan sebuah hikmah, sebagaimana firman-Nya. Sekiranya kamu mengadakan persetujuan untuk menentukan hari pertempuran, pastilah kamu tidak sependapat dalam menentukan hari pertempuran itu, akan tetapi Allah mempertemukan kedua pasukan itu agar dia melakukan suatu urusan yang mesti dilaksanakan. Quran Surat Al-Anfal, 42. Ketika Rasulullah mendengar kedatangan pasukan Quraisy, beliau bermusyawarah dengan para sahabatnya. Mayoritas kaum muhajirin berbicara dan mengungkapkan pendapat dengan baik. Kemudian, beliau kembali mengajak mereka bermusyawarah untuk mendengar pendapat kaum Ansar. Sa'ad bin Mu'az langsung berkata, "Wahai Rasulullah, sepertinya engkau menghendaki kami berpendapat. Demi Allah, wahai Rasulullah, apabila engkau membawa kami ke laut sekalipun, pastilah kami akan mengarunginya bersamamu. Ayolah, berjuanglah bersama kami, wahai Rasulullah, dengan berkat Allah." Nabi merasa senang sekali mendengar ucapan tersebut. Beliau bersabda, "Berangkatlah dan sambutlah kabar gembira."